Halo teman-teman semua, kembali lagi di video Market Outlook Aman Dana, yang dimana ini merupakan analisa teknikal mingguan untuk pair GBP USD. Oke, bagi teman-teman yang suka dengan video analisa teknikal mingguan seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Bagi yang belum subscribe, hidupkan notifikasinya, klik tombol like-nya, klik tombol share-nya, dan share ke teman-teman trader yang lain yang sekiranya perlu untuk bantuan analisa teknikal mingguan di pair GBP USD seperti itu. Oke, langsung aja untuk di GBP USD kan saya lihat di chart melalui TradingView. Bagi teman-teman yang ingin download TradingView bisa langsung ke kolom deskripsi. Di situ sudah ada link untuk download TradingView versi desktop seperti ini. Seperti itu. Oke, di minggu lalu di video analisa fundamental juga sudah saya berikan bahwa teknikal dan fundamental pun itu sudah sama-sama bagus sebenarnya ya. Di versi teknikal sendiri kita sudah melihat bahwa harga sudah menembus Fibonacci 1618-nya dan sudah berhenti di area 13950. Dan kemudian karena dia sudah breakout dari trendline yang ini, yang warna hijau ini, harga kemungkinan akan bergerak naik. Nah, ternyata analisa ini ternyata didukung juga dengan statement dari Bank of England, yang dimana mereka menaikkan suku bunganya sebesar 0,15 poin, yang menjadi 0,25% untuk di suku bunganya sendiri, seperti itu. Nah, inilah yang terjadi untuk di GBP, karena dia sudah menguat, jadi saya rasa ini masih bisa berlaku ya, karena untuk di Fibonacci ini akan saya hapus dulu karena sudah tidak berlaku. Dan untuk di analisa teknikal kemarin yang saya bilang bahwa teman-teman bisa trading pada saat ketika dia close di atas ini, di atas garis kuning ini, di 32655, silakan order buy. Dan tetapi jika ternyata harga ini mantul ke sini, harga tidak bisa close di atas itu, teman-teman bisa langsung order sell dengan take profitnya ini cukup sampai area ini. Nah, sampai di area ini. Sebenarnya jika teman-teman perhatikan, jika kita ini trading plan-nya ini benar, teman-teman sebenarnya sudah dapat profit yang cukup lumayan, seperti itu. Lumayan kenapa? Seperti ini. Yang pertama, teman-teman untuk open trading sell dengan risk reward ratio 2, dengan take profit 71 pip dan stop loss 34 pip, teman-teman sudah profit cukup bagus. Nah, pada saat FOMC dan BOE itu mengeluarkan statement, teman-teman bisa order buy lagi sekali karena harga sudah close di atas ini kan. Harga sudah close di atas ini. Teman-teman bisa order buy pada saat dia retrace ke bawah dengan targetnya di area kuning ini. Ini dimana ini merupakan area resistennya, seperti itu. Yaitu di harga ini belum saya kasih ya. Saya kasih harga tengah, yaitu di 33630 seperti itu. Jadi karena sudah sampai sana, teman-teman sudah take profit dengan 57 pip TP dengan stop loss 35 poin, 35 pip seperti itu. Jadi teman-teman sudah mendapatkan profit di kedua tradingannya. Jadi itu mantap sekali. Karena ini sekali lagi karena dia sudah breakout trendline turun, ini pasti dia akan bergerak naik. Nah, sekarang karena BOE itu adalah dia bersifat hawkish, tapi hawkishnya tidak sebagus the Fed. Jadi saya rasa untuk GBP masih tertekan oleh dolar, tidak sekuat dolar lebih tepatnya, tapi dia tidak selemah euro. Jadi saya rasa karena ini dia sudah breakout trendline yang turun ini, akan saya hapus di sini. Dan sekarang kita akan analisa kemana arah dari GBP USD. Untuk ini ya, untuk yang trading plan yang ke bawah ini masih berlaku jika dia close di bawah
31950. Candle close di bawah itu teman-teman bisa sell dengan take profit di 31050 seperti itu. Nah, sekarang karena di daily ini kita melihat adanya candle engulfing yang cukup besar, ini saya rasa secara teknikal, walaupun fundamentalnya untuk GBP ini bagus, saya rasa untuk di GBP dia masih bisa bergerak turun, jadi teman-teman bisa order sell pada saat dia retrace nanti naik sedikit. Take profit terdekat adalah di 31 ini, seperti itu. Jadi untuk ambil sell bisa di sini dengan stop lossnya cukup di atas warna kuning ini, yaitu sebesar 25 pip dengan take profit sebesar 70 pip paling jauh. Dengan stop loss 30 pip, teman-teman bisa take profit sebesar 60 pip ke bawah, seperti itu. Oke, jadi untuk trading plan yang sell, selanjutnya untuk tradingan buy, jika buy, sekali lagi jika buy, hanya berlaku jika ini harga balik lagi ke atas, yang dimana ternyata harga ini lanjut naik. Nah, kayak gini dia lanjut naik ke atas, dia retrace dikit kayak kemarin, dan target terjauh bisa di sini, seperti itu. Jadi yang ingin buy, bisa pada saat dia benar-benar breakout area kuning dan target terjauhnya ada di sini. Dengan stop lossnya cukup di bawah area kuning aja. Seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi ini ada dua kemungkinan, tapi saya rasa karena secara teknikal ini karena ada bearish engulfing tepatnya, bearish engulfing yang terjadi di tanggal 17 Desember kemarin. Saya rasa pergerakan dari GBP USD akan tertekan turun seperti itu. Untuk di 4 jamnya untuk di 4 jam sebenarnya tidak ada pola candle, nggak ada. Terus kalau kita melihat dari trend line juga tidak ada, karena kalau trend line ini juga tidak ada. Kalau kita pakai trend line yang ini, ya trend line ini bisa sebenarnya. Ini trend line yang ini bisa. Jadi ini ada trend line kecil satu di sini ya, trend line kecil satu di sini. Jadi saya rasa ini masih ada trend line yang masih harus bisa di breakout. Ketika ini di breakout, maka kemungkinan harga bisa tembus ke 31950 seperti itu. Kalau dari segi Fibonacci akan saya pakai di 1 jam aja ya, atau di 1 jam saya akan pakai Fibonacci-nya. Karena kalau kita ambil Fibonacci itu ini dia turun, dia naik, kemudian dia naik lagi sekali. Kita ukur dari sini ke sini, dia nggak kena, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ini Fibonacci untuk yang versi naik ya, Fibonacci versi naik. Jadi saya rasa kalau dia bisa bergerak turun, mungkin dia turun sampai di 78,6 ya, 78,6. Jadi ini memang kalau dia mau retrace naik sedikit, harga bisa turun sampai ke target kita untuk yang sell di sini, seperti itu. Jadi untuk yang buy bisa menunggu pada saat dia balik lagi ke breakout area kuning yang di sini, seperti itu. Jadi untuk di GBP USD, untuk dari Fibonacci memang harganya masih retrace, dan walaupun dia sudah lewat 618, kemungkinan dia bisa mengejar di 78,6-nya, seperti itu. Walaupun dia nanti bergerak, dia kembali masuk ke dalam area sideways sebenarnya seperti ini. Sideways antara di 32655 sampai di 31950. Seperti itu. Dia masuk ke area sideways yang ada di sini. Seperti itu. Gampangnya sih gitu. Kalau tadi di daily kita kan melihat ada bearish engulfing yang besar di sini. Bearish engulfing yang besar yang memakan candle sebelumnya, hampir memakan 2 candle sebelumnya di sini. Jadi saya rasa kekuatan bearish ini masih cukup besar karena di sini kita melihat ada
bearish engulfing juga. Walaupun harga pertama naik, kemudian harga memang 2 hari berikutnya kemudian turun seperti itu. Jadi saya rasa nih pada saat di harga naik, itu teman-teman bisa mengambil posisi untuk sell, yang dimana jika ini terjadi, teman-teman bisa menarik Fibonacci dari atas ini sampai ke titik nanti pada saat dia muter ke atas seperti itu. Dan ketika ini memang menjadi titik putarnya, teman-teman bisa langsung tarik Fibonacci dari sini ke sini, dari tanggal 16 Desember ini sampai ke titik terakhirnya dia pada saat muter naik seperti itu. Tapi muter naiknya harus memang jelas ya. Contohnya kayak gini. Misalnya nanti dia hari Senin memang dia bergerak naik. Jadi kan dia berhenti di sini. Nah, target terdekatnya itu memang di di sekitar 618 ya, seperti itu. Dan bisa aja ke 78,6. Kalau teman-teman maksa ingin sell bisa. Tapi tadi sudah saya katakan secara tanpa Fibonacci dan versi support resisten, itu teman-teman bisa mengambil order buy dulu dengan ketika dia breakout ini, breakout 0,382 ini di breakout. Kemungkinan dia akan mengejar 018. Jadi ketika pada saat dia ngejar ini, teman-teman bisa order buy dengan stop loss-nya di bawah sini seperti itu. Jadi ini memang menunggu untuk di GBP USD arahnya nanti kemana. Apakah dia nanti bisa langsung turun, ataukah nanti dia bisa retrace dulu naik sedikit, baru nanti dia akan bergerak turun seperti itu. Alasannya karena di daily kita sudah melihat bahwa di sini ada bearish engulfing yang cukup besar, sehingga kemungkinan harga akan bisa bergerak turun ke bawah setelah akan terjadi retrace seperti itu. Oke teman-teman, jadi sekian aja untuk analisa mingguan teknikal untuk di pair GBP USD. Semoga apa yang saya berikan bagi teman-teman semua dapat bermanfaat dan dapat dijadikan pelajaran tentang bagaimana menganalisa pair di GBP USD. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah like, share, dan subscribe channel YouTube-nya Mandana. Dan saya ucapkan Merry Christmas, Selamat Hari Natal bagi teman-teman yang merayakan. Semoga damai Natal dapat selalu memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa di analisa teknikal mingguan berikutnya. Bye-bye.